Setelah Edith cukup pulih dan Lizzie mampu menenangkan diri, Duke Ludwig membuka gerbang rumah besar. Duke Ludwig dibanjiri dengan hadiah ucapan selamat, undangan, dan permintaan kunjungan sebagai hasil dari kemenangannya dan status resminya sebagai salah satu orang kepercayaan terdekat kaisar. Di antara mereka adalah Count Sinclair yang diberi izin untuk mengunjungi Duke sejak awal. Itu saja membuat kesombongan saudara-saudara Sinclair melambung tinggi ke langit. Selamat atas kemenanganmu dalam perang teritorial yang mulia, dan putra-putramu juga telah melakukannya dengan sangat baik. Count Sinclair menyambut Duke Ludwig dengan senyum lebar. Menanggapi sapaan itu, yang lebih memuji putra-putranya daripada dirinya sendiri, Duke melirik Cliff dan Killian yang duduk di sebelahnya dan mengangguk dengan bangga. Selama ini mereka telah mengalami masa-masa sulit. Berhenti sejenak saat melihat Duke Ludwig yang berwajah sombong, Count Sinclair dengan sengaja melontarkan sesuatu yang akan membuat Duke kesal. Saya dengar Duchess hampir mendapat masalah karena intrik pengecut dari keluarga Riegelhoff. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku bangsawan melakukan kejahatan moral seperti itu? Mereka benar-benar pengecut. Meskipun ekspresinya muram, Count Sinclair sebenarnya bersorak ketika mendengar itu. Ini kabar baik bagi kita. Prediksinya menjadi kenyataan dengan sangat menakjubkan. Dia baru saja mendengar bahwa Kaisar telah menyerahkan hukuman keluarga Riegelhoff kepada Duke Ludwig dan bahwa seluruh keluarga Riegelhoff telah dipenggal dan kepala mereka digantung di istana kekaisaran. Dia berusaha untuk tidak tertawa terlalu keras sekarang. Ya, ini bukan kenangan yang menyenangkan. Jadi cukup sampai di sini saja. Oh, maafkan saya. Saya hanya begitu marah hingga tidak dapat menahannya lagi, Yang Mulia. Meskipun telah meminta maaf sedalam-dalamnya, Count Sinclair merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Dia melirik Layla yang telah menemaninya saat dia mulai berbicara tentang hak distribusi biji besi utara yang baru saja diperolehnya. Layla melotot ke arah Killian, lalu cepat-cepat berpura-pura memasang ekspresi khawatir saat menatap ayahnya. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, apakah Anda sudah memikirkan pembicaraan waktu itu? Apa maksud Anda dengan pembicaraan waktu itu? Masalah pernikahan Sir Killian? Mata Killian terbelalak mendengarnya. Bagaimana apanya? Count Sinclair menatapnya dengan pandangan ramah dan simpatik, seolah dia mengerti segalanya. Ku dengar kau mendapat banyak masalah karena pernikahan palsumu dengan nona muda Riegelhoff. Di mana kamu mendengarnya? Tidak masalah di mana saya mendengarnya. Memang benar kan bahwa Count Riegelhoff menawarkan putrinya kepadamu sebagai imbalan atas hak distribusi biji besi dan kesetiaan kepada kaisar? Itu benar, tapi Rufus Riegelhoff, pria itu sangat licik sejak awal. Count Sinclair menyela Killian ketika dia mencoba mengatakan sesuatu lebih lanjut. Sekarang, setelah keluarga Riegelhoff akhirnya selesai, sudah waktunya bagimu untuk mencari istri baru. Itulah sebabnya saya merekomendasikan Layla sebagai istrimu kepada Duke tempo hari. Pipi Layla memerah dan dia menatap tajam ke arah Killian sebelum menundukkan kepalanya sedikit. Dia mencoba menahannya, tetapi senyum bahagia mengembang di wajahnya. Namun Killian tidak mau menerima hal itu. Dia mengerutkan kening dan perlahan menoleh ke arah sang Duke. Ayah, benarkah itu? Memang benar saya telah ditawari kesepakatan seperti itu. Dan kau ingin aku mendengarkannya? Aku sudah punya istri. Kemudian Count Sinclair berbicara lagi. Saya bisa mengerti ketidaksukaanmu terhadap perjodohan. Namun, lebih dari separuh dari semua pernikahan di kalangan bangsawan adalah perjodohan. Dan kamu adalah keturunan seorang Duke. Jadi kamu harus mengutamakan kepentingan keluarga. Maksudmu, perasaanku tidak ada nilainya? Oh, tentu saja tidak. Layla sayangku selalu mengagumimu. Dan dia akan menjadi istri yang baik, setia padamu, dan tidak sebanding dengan pelacur Riegelhoff itu. Perkataan Count Sinclair dimaksudkan untuk mendiskreditkan keluarga Riegelhoff, musuh keluarga Ludwig. Tetapi perkataannya itu malah membuat Killian semakin kesal. Menatap Count Sinclair yang tidak sempat menghentikan dirinya, Duke Ludwig menempelkan tangannya ke dahinya. Count Sinclair, beraninya kau menghina menantu perempuan dari keluarga Ludwig. Suasana hati Killian yang semakin galak membuat Count Sinclair dan Layla bingung. Kenapa kau tiba-tiba seperti ini, Sir Killian? Bukankah dia sudah mati? Siapa yang mati? Edith Ludwig, sekarang Countess Raisin, masih hidup dan sehat. Apa tadi yang kau katakan? Seorang pelacur?
Tinju Kilian gemetar. Baru saat itulah Count Sinclair menyadari bahwa Edith belum mati dan bahwa dia masih istri Kilian. Namun itu tidak berarti dia bisa mundur. Baiklah, pertama-tama saya minta maaf. Saya tentu tidak bermaksud menghina keluarga Ludwig. Namun Sir Kilian, coba pikirkan baik-baik. Berpikir baik tentang apa? Kamu adalah putra kedua Duk Ludwig, tetapi akan segera menjadi pelayan setia kaisar dan seorang kon baru. Apakah masuk akal bagi pria seperti itu untuk menikahi putri seorang pengkhianat? Kilian merasa seperti dia bisa menghunus pedangnya saat itu juga dan memenggal kepala pria ini. Kilian, bersabarlah. Bagaimanapun juga, dia adalah sekutu keluarga kita dan pelayan setia kaisar. Sebelum ia menyadarinya, tangan Cliff sudah berada di atas tangan Kilian, bersandar pada gagang pedangnya. Kilian menghela nafas panjang lalu berbicara dengan suara berat dan dingin. Aku sangat mencintai Edith. Aku tergila-gila padanya dan dia satu-satunya istriku. Apa? Aku rasa kau belum mengerti maksudnya. Jadi aku akan menutup mataku sekali ini saja. Tapi jika kau melakukan sekali lagi hal seperti ini, kau harus siap menjadikan aku musuh, Count Sinclair. Melihat Kilian seperti itu, Duk Ludwig menghela nafas dan mengangkat bahu. Maaf, Kon, tapi disinilah kita harus mengakhiri diskusi kita. Itu merupakan kehilangan besar bagi Count Sinclair dan Layla. Namun berita buruknya tidak berakhir di sana. Oh, dan ngomong-ngomong, saya rasa kami tidak akan mengganggu Anda dengan hak distribusi biji besi. Maaf, Kaisar menyita hak distribusi biji besi selatan ketika keluarga Rigelhop dieksekusi, dan beliau cukup baik hati untuk memberikannya kepada kami. Itu adalah situasi terburuk bagi Count Sinclair. Agar dapat melekatkan dirinya dengan Duk Ludwig, dia mempertaruhkan kerugian besar untuk mendapatkan kendali atas hak distribusi biji besi di wilayah utara. Jika pembeli terbesar biji besi sudah tiada, apa gunanya mengendalikan distribusi biji besi? Kali ini tangan Count Sinclair mulai gemetar. Pada titik ini, ia harus berpegangan pada sesuatu. Saya mengerti, tapi Yang Mulia, saya sudah bermaksud untuk memberitahu Anda beberapa waktu lalu. Mengenai apa? Apapun yang tertulis dalam kontrak. Hubungan antara orang tua dan anak tidak dapat diputuskan. Sudah saatnya bagi Anda untuk mengembalikan Lizeku kepadaku. Dan itu adalah hal terburuk yang bisa dikatakan, Count Sinclair. Apakah kamu mencoba mempermainkanku? Kamu pasti menganggap kontrak yang kamu buat denganku itu lelucon. Tetapi, apakah ada hukum di dunia ini yang melarang seorang ayah mengurus putrinya sendiri? Duk melotot. Itu bukan kata-kata seorang pria yang rela menyerahkan putrinya demi membayar hutang, kan, Count? Kali ini Kilian angkat bicara, menggenggam tangan Cliff. Tunggu sebentar, saudaraku. Bukankah kau yang mencegahku membunuhnya? Tangan Cliff mencengkeram pisau surat di atas meja. Count Sinclair dan Layla yang mengira Cliff hanya bermain-main dengan pisau surat tersentak saat mendengar kata-kata Kilian. Pada akhirnya, rasa frustasi Count Sinclair karena harus pulang tanpa membawa apapun terlihat jelas. Saat keluar dari ruang tamu, dia melihat Lize duduk di dekat api unggun di ruang tamu lantai pertama. Mata Count Sinclair membelalak dan dia bergegas ke arahnya. Lize! Lize! Mendengar panggilannya yang mendesak, Lize berbalik dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lize, pulanglah sekarang. Aku tidak peduli apa kata orang. Kamu putriku, dan kamu harus hidup bersama keluargamu. Keluarga? Iya, keluarga. Keluargamu adalah kami, bukan orang-orang yang darahnya tidak kau miliki setetes pun. Lupakan masa kecilmu. Mulai sekarang, ayahmu ini yang akan membesarkanmu. Count Sinclair yang mencoba merayu Lize dengan memanfaatkan emosinya, mengingat dia begitu polos, tercengang hingga tak bisa berkata apa-apa oleh ejekan yang nyata-nyata ditujukan padanya. Kau bukan saja melahirkan aku ke dunia sesuka hatimu, merenggut aku dari ibuku sesuka hatimu, lalu menyiksaku sesuka hatimu, tapi sekarang kau suruh aku melupakan masa lalu sesuka hatimu. Lize, keluarga, baiklah, sebut saja keluarga, seperti yang kau katakan. Kalau begitu, kau harus melunasi hutangmu kepada Duk lagi. Dan apakah kau sudah menyiapkan 30 juta sena? Mulut Count Sinclair ternganga saat mendengar kata uang. Lize tersenyum sinis, seolah dia tahu dia akan berkata begitu. Dengarkan baik-baik, katanya. Aku tidak menerima orang sepertimu sebagai keluargaku, bahkan jika kamu seorang Ludwig. Mata Count Sinclair terbelalak mendengarnya, sama sekali tidak seperti Lize.
Lizzie teringat apa yang dikatakan Edith, bahwa dunia tidak akan hancur jika kamu tidak mendapatkan akhir yang kamu tetapkan sendiri. Itu menyakitkan, tetapi dia harus menerimanya untuk saat ini. Dan dengan itu, dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya yang membuat frustasi karena berpura-pura bersikap baik. Dia selalu gemetar dan menangis di depan Kon Sinclair karena kepura-puraan berperilaku baik. Tetapi dia selalu ingin menyerangnya secara verbal. Lizzie, ya Tuhan, kau kehilangan karaktermu sejak tinggal di sini. Sungguh tidak sopan mengatakan hal itu kepada tunanganku. Cliff yang datang dari belakang Kon Sinclair berkata dengan suara rendah, Tunanganmu? Iya, dia tunanganku, bukan putrimu. Kalau begitu, aku akan segera menjadi ayah mertuamu. Apakah aku perlu menunjukkan kontraknya lagi? Kau tidak punya hak, tidak punya ikatan, tidak punya klaim padanya. Mendengar kata-kata itu, Kon Sinclair yang mengerutkan kening melihat perilaku Lizzie angkat bicara. Kau tertipu oleh topeng anak ini. Kau tahu apa yang dia katakan padaku sebelumnya? Lalu Cliff menatap Lizzie dan bertanya dengan lembut. Lizzie, apa yang kau katakan pada pria ini? Dia pikir dia adalah seorang ayah hanya karena dia menggerakkan tubuh bagian bawahnya. Jadi aku katakan kepadanya bahwa aku tidak menerimanya sebagai seorang ayah, bahkan jika dia seorang Ludwig. Cliff tidak mengangkat alisnya sedikit pun mendengar ungkapan yang kasar itu. Dia mengatakan hal yang benar, jadi apa masalahnya? Kon Sinclair mendengus dan mendengus, lalu membentak. Kalau begitu, kau tidak seharusnya memakai nama Sinclair. Oh, aku tidak perlu melakukannya. Kuil akhirnya mengizinkanku untuk membuang nama keluargaku. Jawab Lizzie seolah-olah dia telah menunggu. Satu-satunya alasan dia masih menyandang nama keluarga Sinclair sampai sekarang adalah karena kuil tidak mengizinkannya untuk memisahkan diri dari keluarganya. Kontrak tersebut menyatakan mereka tidak dapat mengklaim ikatan, tetapi agama adalah masalah yang terpisah. Sulit bagi kuil untuk menahan tekanan Duke Ludwig yang begitu dekat dengan kekuasaan tertinggi di kekaisaran. Dan akhirnya Lizzie dapat berpisah dengan nama belakangnya, Sinclair. Selamat tinggal, Kon Sinclair. Lizzie memperlihatkan senyum sopan bak malaikat dan menggandeng tangan Cliff menuju kamarnya. Pada saat yang sama, Layla bertemu dengan Edith yang tengah berjalan perlahan sambil berpegangan pada pagar. Duke dan Killian tidak terlalu memperhatikan Kon Sinclair yang berlari ke arah Lizzie, dan Cliff yang mengikuti perlahan di belakang. Hal ini membuat Layla merasa sedikit lebih berani. Sejujurnya, dia dibutakan oleh kenyataan bahwa rencananya telah hancur berkeping-keping. Ya ampun, siapa ini? Bukankah ini orang yang selamat? Ah, Nona Muda Sinclair. Killian melemparkan pandangan tajam ke arahnya, tetapi Edith melambaikan tangan sebagai tanda mengabaikan. Aku sudah memikirkannya sebelumnya, tapi kau punya banyak kekuatan mental. Kau bertahan hidup sendirian dengan semua saudara-saudaramu yang sudah meninggal. Dan tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau takut dalam dirimu. Aku tahu kau selalu sedikit tidak tahu malu, tapi Edith hanya menyeringai pada Layla yang mengolok-oloknya secara terang-terangan. Kupikir kau di sini untuk menggantikanku karena tanggal kedaluarsaku yang sudah berakhir. Tapi karena kau tidak mengatakan apapun tentang itu, kau pasti telah gagal kan? Sambil memiringkan kepalanya, Edith tampak sombong dan menyenangkan. Saat Layla menggertakkan giginya, Edith segera menghapus senyum dari wajahnya. Sudah kubilang, jangan meremehkan suamiku. Dia bukan untuk orang yang berhati lemah. Kemudian dia perlahan berjalan ke arah Layla dan mengangkat dagunya dengan ujung jari telunjuknya. Dan suamiku punya penglihatan yang bagus. Kau tidak bisa berbuat banyak dengan ini. Begitu dia berkata demikian, dia mencintikan jarinya ke samping, menyebabkan kepala Layla tersentak ke arah itu, dan kemudian dengan cepat kembali ke posisi semula. Kamu kasar sekali. Kasar? Itu ketika putri seorang kon melakukan ini padaku, sang Countess Raisin. Layla tidak dapat membantah kata-kata Edith yang bahkan lebih keterlaluan dari sebelumnya. Seolah-olah Edith yang sebelumnya hanya pengganggu, sekarang dia menusuk pisau dari belakang. Terasa seperti akan ada yang menusuk jantungnya jika ia melewati batas lagi, jadi Layla akhirnya mundur. Lebih baik kau kembali ke ayahmu, atau dia akan membuat Duke marah lagi. Dan bahkan kau tidak akan bisa lolos begitu saja.
Sambil tersenyum, Edith menunjuk dengan ujung dagunya ke arah Kon Sinclair yang berdiri linglung di lantai pertama. Cliff yang naik ke lantai 2 bersama Lizzie menatap Edith dan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Kurasa tidak lama lagi menantu perempuan Ludwig akan digosipkan jahat. Itu bukan hal yang buruk, karena menurutku kita telah bersikap terlalu santai. Gillian menanggapi komentar Cliff dan Edith menyeringai lagi saat dia melihat Lizzie mengalihkan pandangannya.